Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Koko Jatmiko ya, yang membahas tentang softball pada mata pelajaran Penjas pada hari ini. Oke, kita mulai tentang softball. Softball adalah satu olahraga beregu ya, yang dimainkan oleh 9 pemain ya dalam satu timnya. Olahraga ini sangat cocok sekali untuk anak muda, untuk pelajar, karena olahraga ini terkait dengan dinamis yang sangat tinggi, kemudian kerjasama tim, kemudian juga intelijensi. Selain mungkin kalau fashion yang Anda tahu tentang softball itu akan lebih menarik untuk anak-anak muda. Begitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita awali dulu di prolog di awal bahwa permainan softball itu lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh Josh Hancock ya di kota Chicago ya. Permainan itu terlahir karena suatu wujud kepedulian dari generasi muda pada waktu itu dengan melihat olahraga yang sebelumnya, baseball, sudah marak terlebih dahulu supaya dimainkan oleh kelompok putri juga bisa. Kemudian muncullah olahraga softball ini pada tahun 1887. Oke, sebelumnya baseball dimainkan oleh kaum putra saja. Sekarang adanya softball bisa dimainkan oleh kelompok putri atau mix kelompok putri dan putra bergabung di permainan itu. Juga bisa dimainkan oleh kelompok putra saja. Oke. Permainan softball adalah dimulai dengan lemparan seorang pitcher atau pelempar kepada seorang batter. Ya, batter itu posisinya berada di strike zone, bola sasarannya harus berada di dalam strike zone. Oke, sebelumnya akan kita tahu dulu beberapa nanti peralatannya sudah ada disiapkan di sini. Nanti kepada Anda untuk mencermati beberapa alatnya bagi yang belum pernah menemui ketika pelajaran SMP dulu. Oke, kemudian setelah bola dilempar oleh seorang pitcher, ya, kemudian harus dipukul oleh seorang batter, pemukul, apabila bola tersebut masuk ke dalam strike zone. Ya, macam-macam alatnya, nanti ada yang dari kayu, kemudian di sini sudah disediakan di sekolah kita itu dengan menggunakan logam aluminium. Ya. Kemudian ada kelompok beregu menjaga yang namanya kelompok defensif, kemudian yang kelompok di dalam ofensif, kita nyatakan seperti itu ya. Kemudian tim itu dinyatakan menang apabila setelah batter melakukan run keliling di 3 marka base, itu seperti disampaikan di situ ya, muter kemudian masuk lagi ke home base itu nanti akan dinyatakan poin 1 ya. Nanti akan kita lihat cara bermainnya. Untuk pertama seperti itu perkenalan dengan softball. Oke, kita lanjutkan ke equipment ya, ke peralatan ya. Yang pertama kita tahu wajib adalah menggunakan sarung tangan atau glove ya. Glove ini wajib dipakai oleh seluruh regu jaga. Nanti ada berbagai macam ukuran, kemudian ada berbagai macam kegunaan. Glove catcher ada sendiri, glove first base ada sendiri. Nanti di perkembangannya di ketika permainan nanti kita lihat ya. Yang utama seluruh pemain regu jaga harus menggunakan glove. Oke. Kemudian yang berikutnya bola. Bola softball ya, kelilingnya adalah 31 cm. Ya. Ukurannya lebih besar daripada bola baseball. Bola baseball sebesar bola tenis. Oke. Kemudian di sini ada 2 macam. Bola yang softball yang di sini, yang karet, yang rubber, ini biasa dipakai untuk pitching machine, untuk latihan. Sedangkan yang ini yang menggunakan kulit, kemudian ada jahitannya, ini digunakan ketika untuk melakukan game dalam permainan. Ya, kemudian gunanya benang di sini adalah untuk grip, untuk memegang ujung jari supaya tidak licin. Oke. Berikutnya, equipment berikutnya adalah bat atau pemukul. Ya. Contohnya seperti ini, ya, bisa logam, bisa terbuat dari kayu, bisa juga. Kemudian yang berikutnya adalah helmet. Helmet seperti ini, ya. Helmet ini digunakan untuk batter dan runner. Jadi pemain yang ofensif semuanya menggunakan helm, ya.
baik batter maupun runner semuanya menggunakan helm ya. Kadang ada beberapa yang telinganya cuma satu, arahnya untuk mendengarkan umpire di belakangnya, kemudian yang depan untuk melindungi ketika bola datang dari pitcher. Oke. Yang berikutnya adalah sepatu. Sepatu khusus untuk softball adalah yang menggunakan cleat, menggunakan pool di bawahnya. Karena lapangan softball adalah gravel ya. Jadi bisa licin, jadi harus sliding, kemudian lari-lari, kemudian supaya tidak slip ya, menggunakan sepatu yang ada cleatnya. Kemudian ada uniform atau seragam ya, seperti yang Anda ketahui seragam di softball kadang-kadang menarik ya, menjadi bagian dari attire sendiri ya, baik itu bajunya, kemudian training parknya, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian plate itu ada beberapa, home plate yang itu di tempat strike zone itu bentuknya segi 5, kemudian yang di base, masing-masing base, base 1, base 2, base 3 berbentuk persegi 4. Oke, itu tentang peralatan. Oke, yang berikutnya kita bicarakan tentang tugas dari regu jaga. Yang pertama adalah pitcher. Ya. Pitcher di sini. Ya. Pitcher adalah posisinya dia berada di tengah sini nih. Ya. Tugasnya adalah menyajikan bola, memberikan bola kepada batter di pukulan pertama. Ya. Pitcher mempunyai hak salah 4 kali. Ya, jadi dia dituntut harus masuk ke strike zone, lurus di sini, pas ini masuk tapi banter ya, tidak boleh terlalu kanan, tidak boleh terlalu kiri. Ya, ini pitcher di sini, tidak boleh lemparannya terlalu kanan, tidak boleh lemparannya tertaruh kiri, atau terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Ya, harus masuk ke daerah strike zone. Strike zone itu setinggi lutut, serendah lutut, setinggi pundak. Harus berada di sekitar itu. Kemudian harus berada di daerah strike zone. Ya, harus masuk di sini, lurus ini. Ya, lurus di sini. Oke, kemudian yang belakang ini adalah catcher. Ya, catcher ini occupation-nya paling lengkap sendiri ya. Karena dia harus proteksi dengan semua bola-bola yang mengarah ke dia, ya. Dia menggunakan helmet, kemudian menggunakan masker seperti kita contohkan di sini. Ini masker untuk catcher ya. Jadi yang memakai equipment seperti ini hanya catcher saja. Posisinya di belakang batter ya. Kemudian dia masih dilengkapi dengan body protector, dengan leg protector, kemudian helmet yang jelas ya. Kemudian dia di belakangnya seorang batter. Oke. Kita lanjutkan tugas berikutnya adalah catcher. Nah, ini sudah sampai. Tadi yang pitcher, kemudian yang catcher ya. Catcher itu tugasnya seperti namanya adalah menangkap ya, menangkap bola di belakangnya batter ya. Posisinya menjaganya di belakang home base ya. Nanti di belakangnya catcher berdiri seorang umpire yang menyatakan bola itu sah, strike atau ball ya. Oke, yang berikutnya adalah first baseman. First baseman itu posisinya di sini. Ini first base ya, base 1. Ya, seperti juga namanya first baseman, dia menjaga base 1 ya. Kemudian ada second base. Ini second base ini jaga di sini. Ya. Kemudian ada shortstop. Shortstop itu dianggap namanya shortstop karena seringkali bola itu paling sering itu berada di antara base 2 dan base 3. Ya, ini dianggap paling sering. Biasanya yang ditaruh di sini adalah pemain-pemain yang bagus menangkapnya untuk shortstop itu. Ya. Kemudian third base, base 3, ya. Kemudian di luar ya. Ada 3 orang, nanti left fielder, right fielder, dan center fielder. Ya. Ini right, ini salah satu, ini posisinya ada di sini salah satu. Ya, jadi yang di outfield ada 3, di infield ada 1 pitcher, 1 catcher, kemudian 4 penjaga yang lainnya. Oke. Kita kembali lagi, balik ke posisi. Shortstop sudah tadi, kemudian left fielder ada di belakang, center fielder ada di tengah di belakang, kemudian right fielder ada di kanan di bagian
luar bagian kanan. Jadi perlu Anda ketahui bahwa lapangan softball ini terbagi menjadi dua daerah. Satu di ladang dalam ini, infielder, kemudian di luar ini adalah outfielder. Ya, ketika bola lambung banyak sekali nanti yang di outfielder. Ini adalah tugas masing-masing regu jaga. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Kita urai satu persatu cara bermain dari permainan softball, ya. Oke, regu pertama yang mendapat giliran untuk memukul, pemainnya mendapatkan kesempatan 3 kali memukul, ya. 1 memukul, tidak kena katakanlah. Kemudian 2 kali memukul, tidak kena, ya. Kemudian pukulan ketiga, dia harus lari masuk ke B1. Nanti kita lihat uraiannya di poin di bawah nanti ya. Ini kita lihat teksnya terlebih dahulu. Kemudian pitcher seperti yang disampaikan di depan tadi punya hak salah 4 kali, ya. Kalau 4 kali tidak melakukan pukul lemparan yang bagus, maka seorang batter, seorang pemukul dia boleh free walk, jalan bebas ke B1, ya, tanpa bisa dimatikan oleh penjaga yang lain, ya. Kemudian tadi apabila seorang pemukul 3 kali tidak bisa mengenai, ya, tidak bisa memukul hasil lemparan dari pitcher, maka dia akan strike out, harus keluar lapangan, ya. Oke, kuncinya itu. Jadi 3 kali lemparan, 4 kali lemparan pitcher, kemudian 3 kali pukulan batter. Oke, itu ya. Berikutnya, pemukul yang pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul yang kedua. Jelas diuraikan bahwa satu base hanya diisi oleh satu orang pemain, satu orang runner, ya. Jadi ketika nanti ada B1 isi, pemukul kedua masuk, B1 harus lari ke base 2 supaya nanti B1 diisi oleh batter yang akan masuk. Nanti kita akan lihat uraiannya. Begitu seterusnya. 2 ke 3, 3 ke home. Oke. Berikutnya, pada waktu bola dalam permainan, pemain boleh melakukan aktivitas. Akhirnya dia seperti dia menggertak dengan stolen, istilahnya mencuri. Jadi ketika pitcher sudah pegang bola siap akan memukul, stolen tidak diperkenakan. Tapi sebelum dipegang masuk ke siap ke pitcher melempar, boleh melakukan stealing, stolen ya. Oke. Berikutnya adalah cara mematikan pemain ofensif ya. Itu cara mematikannya. Yang pertama dengan strike out. Tadi itu sudah disampaikan. Jadi pitcher melempar sebagus-bagusnya, kemudian sampai batter tidak bisa memukul, strike out, mati 1. Oke. Kemudian cara mematikan yang kedua adalah dengan burn, dibakar di base yang akan dituju. Oke. Misalnya tadi ya, pemain second base menerima bola, kemudian batter pemukul harus lari ke B1. Tapi ini bola sudah dilempar duluan ke B1, ya. Jadi nanti runner dinyatakan out, gitu ya. Itu burn di base, matikan yang akan dituju, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fly ball. Begitu dipukul, bolanya lambung, nanti ditangkap oleh tim regu jaga. Batter mukul, lambung, ditangkap oleh ini right center ya. Ditangkap oleh penjaganya langsung sebelum menyentuh tanah, itu juga akan mati ya pemukulnya, fly ball namanya. Oke. Kemudian yang berikutnya cara mematikannya adalah disentuh atau di take ya. Jadi bolanya dipegang, kemudian under control, kemudian ditempelkan ke pelari. Nah, itu sudah bisa mematikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ini ada uraian di sini ya. Di-take pada waktu lari. Pelari tidak boleh menghindar dari lintasan. Nah, itu ada lintasannya di lapangan seperti ini. Jadi misalnya 1 home mau masuk ke 1 ya. Ini di-take mau di sini, dia nggak boleh terus lari ke sana, nggak boleh. Ya, harus berada dalam posisi lintasan ini, nggak boleh beda lintasan. Nggak boleh cari lintasan yang lain ketika akan dipukul. Ini berikutnya. 3 kali pemain mati ofensif ya. Pemain ofensif yang mati 3 kali terjadi change pertukaran.
Jadi kalau pemainnya sudah mati, strike out atau di burn di base-nya atau terjadi take ball tadi atau fly ball, 3 kali pemain mati harus change, bergantian regu jaga. Yang jaga masuk jadi pemain ofensif, yang ofensif keluar menjadi pemain regu jaga. Itu ya. Oke, berikutnya adalah inning. Inning itu adalah berapa kali pertukarannya. Jadi kalau di macam olahraga yang lain diselesaikan dengan set, macam olahraga lain diselesaikan dengan babak ya. Tapi kalau di softball namanya inning ya. Kadang-kadang dalam satu pertandingan itu 7 inning. Artinya dia 7 kali ofensif, 7 kali defense, 7 kali regu jaga. Oke, gitu ya kira-kira. Kita lanjutkan, ini ukuran lapangannya. Ya, kurang lebih 18 meter, 9. Ya, ini yang saya sampaikan tadi plate-nya untuk batter box, untuk memukul ya. Pitcher sampai ke sini jaraknya kira-kira 13 meter. Pitcher sampai ke batter. Kemudian antar base ini 12,9 ya. Ini yang hijau ini namanya daerah infield di dalam fielder ya. Kemudian yang luar sini namanya outfielder, outfield ya, yang ada 3 pemain tadi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada namanya on deck. On deck itu untuk persiapan batter berikutnya. Latihan di sini. Kemudian di sini ada coach box ya, untuk pelatih yang menginstruksikan untuk lari atau berhenti ya. Ada pelatihnya berada di sini nih. Nggak boleh lepas dari tanda ini. Ya. Kemudian di sini ada tempatnya catcher. Kemudian di belakangnya ada tempatnya umpire, gitu ya. Yang paling intinya adalah ini pokoknya. Kotaknya di dalam infielder ini kira-kira 18 meter, 18 dari 18. Kemudian yang di luar ini ada outfield. Begitu. Oke, kita akan terangkan sedikit di permainannya. Oke. Yang pertama, pemukul pertama menerima bola. Bola datang dari pitcher, dipukul. Kemudian dia laju ke sana sebelum ditangkap, ya dia harus lari ke B1. Gitu ya. Jadi pemukul dapat bola, ini kita ibaratkan permainannya hidup semua ya. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang di burn ya. Itu pemain pemukul pertama. Dilanjutkan oleh pemukul kedua. Siap-siap ya. Jadi pemukul melihat ada runner di B1 ya. Di B1 ini ada runner ya. Kemudian dia siap-siap memukul. Jadi dia harus masuk ke B1. Terus runner di B1 harus masuk ke B2. Gitu ya. Kita coba bola lemparan dari pitcher. Kemudian dipukul oleh pemain kedua. Tidak bisa ditangkap. Ini harus masuk ke base ini. Yang ini berikutnya ke sini. Nah, begitu. Jadi satu base tidak boleh berisi 2 pemain. Oke, kita lanjutkan lagi. B1 isi, base kedua isi, ya. Kemudian bersiap-siap oleh pemukul ketiga untuk melakukan pukulan. Kita lanjutkan ya. Pemukul melihat ada runner di base 1, ada runner di base 2. Berarti dia harus melakukan pukulan yang bagus. Oke, kita mulai. Pitcher lepas bola, kemudian dipukul oleh pemukul ketiga. Ya, harus lari ke base 3. Harus lari ke base 2, berikutnya harus lari ke base 1. Nah, begitu. Diingat-ingat, satu base tidak boleh diisi lebih dari 1 pemain. Oke, ini posisi seperti ini adalah posisi yang namanya full bases. Full bases. Artinya, ketiga base berisi, kemudian ada pemukul di posisi mukul. Ya, jadi full bases. Jadi ini mau nggak mau ini pemukul ini harus betting sekuat-kuatnya supaya runnernya ini untuk masuk semua, membuat poin ya. Kalau sampai dia mati, sampai change rugi. Jadi poin-poin yang ada di antar base ini sudah nggak bikin angka ya. Syaratnya membuat angka adalah pemain ini masuk ke home ya, balik ke home. Ini balik ke home. Oke, kita lihat berikutnya. Lepas bola pitcher, pukul, kemudian larilah. Runner pertama masuk, kemudian runner kedua masuk, runner ketiga berikutnya, kemudian yang ini harus masuk ke sini. Nah, gini. Poin 1. Tapi kalau bola tadi keluar bagus, home run, ya, ini semua tiga-tiganya pemain harus bisa masuk. Gitu kira-kira. Oke.
Sampai di sini, kita lanjutkan lagi minggu depan tentang teknik permainan yang lain. Selamat menikmati kepada Anda yang bisa mendapatkan ilmu di sini. Nanti bisa dipraktekkan ketika kita sudah melalui pelajaran yang tatap muka. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.